Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eliza Reni dari kelas RA3 PGSD. Di sini saya akan mengisi tugas UAS mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Ibu Ufia Nurseha MPD. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata pelajaran IPAS dan pengetahuan alam dan juga sosial. Di sini saya mengambil satu materi, yaitu tentang ekosistem dan juga lingkungan hidup. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Oke, pertama-tama, apa sih ekosistem itu? Apa sih lingkungan hidup itu? Pasti teman-teman sudah pernah mendengar, karena itu sudah dipelajari di kelas 3, 4, dan juga 5 di sekolah dasar. Jadi, untuk ekosistem itu, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan tidak hidup atau abiotik di suatu tempat. Dalam ekosistem ada beberapa komponen. Semua komponen itu saling berinteraksi dan saling membutuhkan agar kehidupan tetap seimbang. Contoh ekosistem itu misalnya kolam, ada hutan, ada sawah, laut, dan juga kebun. Nah, di dalamnya ada dua komponen, ada biotik dan juga abiotik, di mana biotik itu adalah makhluk hidup atau makhluk hidup ya. Kalau abiotik itu makhluk tidak hidup. Dengan singkatnya, kalau biotik itu hidup, tapi kalau abiotik itu tidak hidup. Langsung ke yang pertama, yaitu komponen biotik, di mana komponen biotik ini adalah kumpulan makhluk hidup. Nah, kumpulan makhluk hidup ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Nah, produsen ini biasanya dia itu tumbuhan hijau yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua itu konsumen. Konsumen ini seperti kita, hewan, seperti itu. Ini definisinya makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lain. Seperti kita manusia, kita memakan daging ayam, misalnya daging kambing. Nah, terus untuk hewan-hewan yang karnivora juga yang memakan daging, itu mereka memakan hewan lain atau memakan makhluk hidup lain. Nah, untuk yang tiga itu dekomposer. Dekomposer ini adalah mikroorganisme seperti bakteri, jamur yang mengalirkan atau menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat penyubur tanah. Nah, jika teman-teman pernah melihat, misalnya ada sebuah bangkai atau seekor tikus yang sudah menjadi bangkai, itu dia lama-kelamaan akan dikerumuni oleh jamur ataupun bakteri, sehingga dia akan menghilang dengan sendirinya dan lama-kelamaan dia akan menyatu dengan tanah. Itu fungsinya untuk menyuburkan tanah, zat penyubur tanah, seperti itu. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu komponen abiotik, ini adalah makhluk, bukan makhluk ya, dia itu tidak hidup. Jadi unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup gitu. Seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, suhu, dan juga batu serta mineral, batu dan mineral gitu. Nah, kedua komponen tadi, abiotik dan biotik ini saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem. Nah, jika salah satunya terganggu, dari biotik maupun abiotik, jika salah satu dari kedua komponen tersebut terganggu, maka sistem ekosistem juga akan terganggu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah urutan perpindahan energi dan zat makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan juga dimakan. Energinya berasal dari matahari yang digunakan oleh tumbuhan sebagai produsen, lalu berpindah ke hewan pemakan tumbuhan, kemudian berpindah ke hewan pemakan daging, dan seterusnya. Contohnya itu seperti rumput, belalang, katak, ular, dan juga elang. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambarnya. Rumput itu mengambil makanan dari energi cahaya matahari. Dia mengambil fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah proses makannya tumbuhan itu dengan proses fotosintesis. Nah, dari rumput yang hijau ini dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kita juga pernah sering dengar ya, saya sering dengar di film animasi favorit saya, yaitu Upin Ipin. Teman-teman bisa nonton kalau teman-teman suka. Nah, di rantai makanan ini sangatlah penting. Jadi, jika salah satu dari rantai makanannya terganggu, misalnya rumputnya rumputnya dipotong, terus misalnya manusia menyebar antibiotik yang mengusir hama sehingga belalang-belalang terganggu, itu akan mengganggu suatu ekosistem atau suatu rantai makanan. Jadi setiap makhluk hidup dalam rantai makanan ini memiliki peran penting agar keseimbangan ekosistemnya terjaga. Jadi jika salah satu dari mereka hilang atau punah, itu keseimbangan ekosistemnya akan terganggu, teman-teman. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa satu jenis makhluk hidup itu bisa menjadi makanan bagi lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya. Misalnya, belalang itu bukan cuma bisa dimakan oleh katak saja, tapi dia juga bisa dimakan oleh burung.
tersebut. Ada juga sebagian manusia yang memakan belalang ya teman-teman, belalang kecil itu digoreng katanya, tapi saya belum pernah mencobanya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mencobanya. Nah, yang selanjutnya ada keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem ini terjadi apabila hubungan antara komponen biotik dan juga abiotik ini berjalan lancar. Jadi jika komponen biotik dan juga abiotiknya tidak ada gangguan, maka ekosistemnya itu sudah seimbang. Namun jika salah satu komponen rusak atau hilang, maka keseimbangan tersebut dapat terganggu. Contohnya, penebangan hutan liar, itu akan menyebabkan banjir dan hilangnya tempat tinggal hewan. Yang kedua, pencemaran air itu akan mengganggu kehidupan ikan dan juga tumbuhan air seperti rumput yang ada di dalam air. Yang ketiga, gangguan pestisida berlebihan yang dapat membunuh serangga yang berguna bagi pertanian. Jadi jika kita mau merawat sawah kita harus menggunakan pestisida itu secukupnya, karena jika berlebihan itu akan membunuh serangga-serangga yang berguna bagi pertanian seperti belalang. Yang kayak gitu kan, katak kan makan belalang. Jika belalang tidak ada, maka tidak akan ada makanan untuk katak, dan katak juga akan pergi, sehingga akan datang tikus-tikus ke sawah kita. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi atau menjaga lingkungan hidup kita agar selalu seimbang. Karena setiap kita itu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan kita sendiri. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Yang pertama itu menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Tidak boleh menebang pohon liar ya, seperti yang sudah terjadi kemarin baru-baru ini ya, banjir ya, kita tahu ya. Yang kedua, menghemat air dan juga energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misal kalau teman-teman mandi, kalau semisalnya airnya sudah tidak dipakai, lebih baik dimatikan. Yang ketiga, mendaur ulang sampah agar tidak menumpuk di lingkungan. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ini. Nah, ketika saya contohnya saya mau ke kampus nih, saya bawa motor, di pinggir-pinggir itu banyak sekali sampah-sampah berserakan, sehingga dia berceceran ke jalan, dan itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu kita sebagai pejalan di situ ya, yang suka lewat-lewat situ. Itu sangat mengganggu teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita sendiri, lingkungan hidup kita sendiri agar selalu bersih, nyaman gitu. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, karena itu akan menyumbat air teman-teman dan akan menyebabkan banjir. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Tentu saja kita kalau mau menjaga kebersihan di lingkungan luar, kita harus diawali dengan lingkungan sendiri. Misalnya lingkungan rumah sendiri, lingkungan sekolah, itu harus dijaga dengan baik. Jika kita sudah menjaganya dengan baik, maka kita akan bisa menerapkannya di lingkungan luar. Ya, baik, untuk semua materinya sudah saya sampaikan. Mungkin ya, dari semua yang disampaikan tadi kita bisa simpulkan bahwa ekosistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap komponen memiliki peran penting agar kehidupan di bumi tetap berjalan seimbang. Jika manusia tidak menjaga alam, maka keseimbangan tersebut bisa rusak dan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup. Jadi jika kita merusak lingkungan hidup kita, maka bukan hanya kita yang terganggu, tapi makhluk hidup lain juga akan terganggu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang melihat video ini memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya mengingatkan kembali, jika teman-teman penasaran sama nyanyian rantai makanan yang tadi, teman-teman bisa cari di TikTok, di YouTube, itu ada di film animasi Upin Ipin. Itu nyanyiannya itu sangat cocok untuk anak-anak. Jadi untuk misalnya kalau yang melihat video ini adalah seorang guru, ibu atau bapak bisa menggunakannya untuk pembelajaran ke anak-anak di sekolah dasar nanti. Tapi jika yang melihat video ini adalah anak-anak, adik-adik bisa menontonnya lewat TikTok. Saya yakin kok adik-adik pasti sudah punya HP semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.